Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ainil Mardiah, Anthony Vittorio, Novi Francisca, dan Umbar Noviana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penerapan strategi, teknik, metode, dan media pembelajaran berbicara pada sekolah dasar kelas tinggi. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu strategi, teknik, metode, dan media pembelajaran. Jadi, yang dimaksud strategi pembelajaran adalah pola umum runtutan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Sedangkan teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kelas 4 yang pertama. Di sini pada contoh tema 4 yaitu berbagi pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran kedua. Bisa menggunakan teknik berbicara URW atau teknik bicara URW, strategi berpartisipasi dalam diskusi, menggunakan metode bertanya, dan media yang digunakan buku tema 4 kelas 4. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Siswa diminta membaca teks pemimpin idola, pemimpin yang jujur bersama teman. 2. Siswa mengikuti instruksi dari guru saat membaca teks. 3. Siswa membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita pemimpin idola dan pemimpin jujur. Yang keempat, siswa menukarkan pertanyaan yang telah dibuat dengan teman sebelahnya untuk dijawab. Yang kelima, siswa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. 6. Guru membimbing siswa untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta yang ditemukan. 7. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada temannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Ainil. Terima kasih Mas Anthony. Selanjutnya contoh 2 pada penerapan kelas 4. Tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Indikator 3.9.1, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. Kompetensi dasar 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikator 4.9.1, siswa dapat menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. 4.9.2, siswa dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Teknik yang digunakan yaitu teknik berbicara storytelling, strategi yang digunakan yaitu berbicara, metode yang digunakan yaitu bermain peran, media yang digunakan yaitu buku siswa tema 8 kelas 4. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dan mengajukan pertanyaan. Apa cerita rakyat berasal dari Jakarta yang kamu ketahui? Kemudian yang kedua, siswa membaca pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, guru membacakan narasi pada buku siswa, kemudian siswa diminta membaca cerita berjudul Si Pitung. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang mau membacakan cerita tersebut dengan suara nyaring. Yang kelima, guru meminta beberapa siswa untuk memerankan tokoh-tokoh cerita saat membacakan cerita. Keenam, guru meminta siswa mengidentifikasi cerita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku siswa. Yang ketujuh, guru meminta siswa menyampaikan hasil identifikasi di depan guru dan teman-teman. Yang kedelapan, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan jawabannya jika ada jawaban yang berbeda. Selanjutnya, penerapan pada kelas 4 contoh 1. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan.
Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator 3.2.1 menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baru. Indikator 4.2.1 siswa dapat mendiskusikan dari isi bacaan serta mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 4.2.2 siswa dapat memahami bacaan yang terdapat pada buku siswa. Teknik yang digunakan berbicara storytelling, strategi yang digunakan laporan lisan, metode yang digunakan pertanyaan menggali, media yang digunakan teks cerita pada buku siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: yang pertama, siswa mengamati gambar pada buku siswa sebagai pembuka kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa menceritakan hasil pengamatannya. Guru dapat menunjuk 2 atau 3 siswa untuk ke depan kelas dan siswa bergantian menceritakan hasil pengamatannya. Yang ketiga, guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan kalimatannya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian contoh 2 pada penerapan kelas 5. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikator 3.8.1 membaca teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kompetensi dasar 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Indikator 4.8.1 menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Teknik yang digunakan yaitu teknik penyimak, strategi yang digunakan yaitu menyajikan informasi, metode yang digunakan yaitu tanya jawab, dan media yang digunakan adalah teks bacaan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: yang pertama, siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 buku siswa. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa mengidentifikasi berbagai kondisi lingkungan pada gambar. Guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul tema lingkungan sahabat kita serta judul subtema manusia dan lingkungan. Yang ketiga, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang topik manusia dan lingkungan. Yang keempat, siswa membaca pengantar mengenai air sebagai salah satu unsur penting dalam lingkungan. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Yang kelima, siswa diajak bertanya jawab mengenai manfaat air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi Francisca. Terima kasih Mbak Ainil. Selanjutnya contoh ketiga pada tema makanan sehat, subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Indikator 3.4.1 siswa dapat memahami isi dari informasi yang disampaikan melalui media cetak. Kompetensi dasar 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Indikator 4.4.1 siswa dapat mengamati dan memeragakan apa yang didapat dari lingkungan sekitar dengan teknik mengamati, strategi menyajikan informasi, media lingkungan sekitar. Langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa membaca dan mengamati dialog kegiatan pembuka pelajaran dengan memberi penekanan pada kata sistem pencernaan. Yang kedua, memberikan beberapa pertanyaan pancingan kepada siswa, seperti, menurut kamu, apakah sarapan itu penting? Mengapa? Apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Mengapa? Menurutmu, apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Yang ketiga, pertanyaan tersebut dapat menstimulus rasa ingin tahu siswa terkait dengan topik yang didiskusikan. Yang keempat,
guru meminta siswa untuk mengingat kembali hal-hal yang mereka temukan di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya contoh 1 kelas 6. Tema kepemimpinan, subtema kepemimpinan di sekitarku. Kompetensi dasar 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Indikator 3.3.1 siswa mampu mencermati isi teks pidato yang didengar. 3.3.2 siswa mampu menyusun konsep urutan isi pidato. Kompetensi dasar 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator 4.3.1 siswa mampu membuat hasil karya pribadi. Indikator 4.3.2 siswa mampu menyampaikan hasil pidato secara tulisan dan lisan sebagai ungkapan diri dengan metode lihat ucap mendeskripsi. Strategi ekstemporan media teks pidato karya siswa atau buku siswa. Langkah-langkah yaitu yang pertama, siswa diminta untuk membaca pidato tentang peringatan Hari Kartini dengan cermat. Kedua, teknik membaca dapat menggunakan teknik membaca senyap atau taktik membaca keras bergantian. Yang ketiga, siswa diajak bertanya jawab mengenai isi pidato. Yang keempat, siswa diminta untuk membuat konsep pidato dengan membuat skema seperti pada buku siswa. Dan yang kelima, kegiatan ini bertujuan agar siswa paham dan terampil cara menyusun konsep pidato. Selanjutnya contoh 2 kelas 6. Tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema pembangunan adaptif. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan kesimpulan secara lisan dan tertulis dari tes laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat bukti. Indikator 4.1 siswa mampu mempresentasikan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan dan wawancara dengan menggunakan metode deskripsi, strategi bercerita, media buku siswa tema 1 kelas 6. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu 1. Guru membacakan sebuah teks laporan hasil pengamatan. 2. Guru meminta siswa menuliskan informasi penting dari teks yang dibacakan. 3. Siswa membuat kesimpulan. 4. Kesimpulan dibuat dengan bahasa sendiri dengan rinci dan jelas. 5. Siswa diminta mempresentasikan hasil pekerjaannya secara lisan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umbar. Terima kasih Mbak Novi atas penjelasannya. Di sini saya Umbar Noviana akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Novi. Contoh yang ketiga, materi berbicara yang kelas 6. Di sini terdapat di tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 1 pembelajaran 4. Kompetensi yang akan dicapai dalam materi ini yaitu pada KD 4.2 tentang menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi secara ilmiah, lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Maka metode yang cocok digunakan dalam materi ini yaitu pertanyaan menggali dengan menggunakan strategi bercerita. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru yaitu guru membacakan teks eksplanasi yang terdapat pada buku siswa. Kemudian, siswa mengidentifikasi isi teks tersebut dengan menjawab pertanyaan 5W+1H. Selanjutnya, siswa mempresentasikan jawabannya secara lisan, dan yang terakhir, guru memberikan refleksi dan arahan pada hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, contoh yang keempat dari kelas 6 materi berbicara, yaitu terdapat pada tema 9 yang membahas menjelajah luar angkasa, subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi berbicara di kelas 6 ini yaitu menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan dan visual. Kompetensi dasar ini terdapat pada 4.9. Nah, maka metode yang cocok digunakan dalam materi pembelajaran ini yaitu metode reka cerita gambar.
dengan menggunakan strategi bercerita. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, guru menyediakan majalah anak seperti majalah buku atau surat kabar yang berisi tentang cerita-cerita pendek. Yang kedua, siswa memilih cerita pendek yang dianggap menarik. Yang ketiga, siswa memberi gambaran tentang para tokoh serta membuat penjelasan. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Yang kelima, guru memberikan masukan atau arahan kepada siswa untuk melakukan refleksi. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan mungkin dalam pengucapan kata ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.